Shalom saudara, haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan dan kekuatan Tuhan menjadi bagian kita. Dan hari ini kita kembali lagi untuk bersekutu beribadah di hadapan Tuhan, memberi yang terbaik, sebab Dia Tuhan yang adalah kekuatan dan Raja atas setiap kehidupan kita. Layak Dia menerima pujian dan pengagungan. Mari persiapkan hatimu, siapkan kehidupanmu untuk bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala dan arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur di hadirat Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari sambil Engkau datang di hadirat Tuhan, mari bawa segenap pujian di hadirat Tuhan. Naikkan syukur, naikkan setiap pengagungan hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Oh Jesus, bagimu segala pujian, bagimu pengagungan kami. Oh, mari naikkan syukur di hadirat Tuhan. Kau yang layak dipuji disembah, Kau yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang terbaik, layak disembah, layak diagungkan. Oh, mari angkat suaramu, mari angkat suaramu memuliakan Dia, sebab Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa pujian, kami datang membawa syukur di hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami membawa segenap hati kami, membawa segenap hidup kami sebagai persembahan di hati-Mu, di hadirat-Mu. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Mari datang di hadirat Tuhan, mari bawa segenap hatimu, datang padamu, membawa pujianku, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mau dekat, mendekat padamu, yes Lord. Mau sentuh hatimu, biar kami melihat kemuliaan, melihat kemuliaan
dalam hidupku. Yes Lord, buktikan yang selalu membuktikan bagi setiap hidup kami yang seperti-Mu Yesus. Cepat saja bagi-Mu pujian. Segenap lagu-laguan kami Allah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kesetiaan-Mu terbukti bagi kami. Kesetiaan-Mu selalu terbukti dalam langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak diaduhi. Ini segenap pujian kami umat-Mu. Ini bunga-bunga kami yang kami naikkan bagi-Mu. Oh Yesus, bagi-Mu pujian, bagi-Mu pengagungan, hormat syukur kami persembahkan padamu. Angkat suara pujian, angkat suara naikkan pengagungan bagi Raja Yesus. Oh Yesus, kami naikkan pujian bagi-Mu. Kami angkat suara memuji-Mu, sebab Engkau Tuhan yang benar, adil dan benar segala jalan-jalan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, kami panggil nama-Mu, kami panggil nama-Mu Tuhan. Sebab pertolongan kami datang daripada Tuhan. Engkaulah sumber segalanya atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau tempat kami berseru Tuhan. Engkau tempat pertolongan bagi kami. Gunung batu pertahanan kami. Kota benteng kami yang teguh. Yesus Tuhan. Kiralah masyarakat Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Mari angkat ini kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Glory. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord,
nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak dan beri yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri dan kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Mengucap syukur dan bersuka karena Tuhan. Haleluya.
bersyukur buat keberadaan, buat semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari kita setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Mari sama-sama nyatakan pujian itu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku,
lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupmu, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus. Haleluya. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya menjadikan hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku mengenalmu Tuhan. Yesus di hidupku, mengiring Yesus, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya menjadikan hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang terus mengasihi, yang rela melepaskan hak kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, yang rela melepaskan segalanya demi Engkau Tuhan yang hidup. Bahwa kami menjadi pribadi yang berkelekat dengan Irapasya. Ada yang kami sadar bahwa kami orang-orang yang bergantung dan butuh Engkau. Bila orang-orang yang selalu membutuhkan Engkau, kami tidak bisa terpisahkan dengan Engkau. Ini hidup kami. Ajar kami untuk melepaskan segalanya, supaya kami bisa melekat dengan Engkau yang adalah pribadi penolong dalam hidup kami. Berapa kami tahu anugerah-Mu mampu memberikan kami kehidupan. Anugerah-Mu memberikan kami kemampuan untuk kami tetap berada menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Inilah pujian kami. Inilah setiap seruan kami. Dan mari Bapa tilik setiap keberadaan kami, tilik setiap hati kami itu. Saat ini kami butuh firman, kami butuh kebenaran. Mari bicara buat kami. Tunjukkan jalan bagi kami Tuhan. Nyatakan kebenaran. Biar Engkau menyatakan suara bagi setiap. Urapi hamba, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengan firman. Mari setiap kita siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin.
Salam jemaat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Kita boleh kembali setelah memuji Tuhan. Sekarang kita boleh kembali mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, di Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Kasih Karunia. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon supaya Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan syukur. Karena kembali kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan setelah kami, karena kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan setelah kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya bahwa pujian kami naik di hadapan hadirat Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya ketika kami diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, kemudian hidup kami semakin hari semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus, sehingga kemudian orang-orang di sekitar kami boleh kenal Kristus melalui kehidupan kami yang hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengurapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami mendengarkan bersama-sama, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dinasehati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin berbicara tentang membangun iman yang kuat atau membangun iman yang teguh sehingga mengalami janji-janji Tuhan. Sekali lagi, membangun iman yang kuat atau membangun iman yang teguh sehingga mengalami janji-janji Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kita dapat melihat bahwa kita menemukan orang-orang percaya yang hidupnya berkemenangan dan mengalami janji-janji Tuhan. Tapi juga kita dapat menemukan ada orang-orang yang hidupnya kalah dan kemudian kurang mengalami janji-janji Tuhan. Ibrani pasal 11 meringkaskan kepada kita tentang orang-orang yang imannya kuat dan teguh sehingga mereka mengalami janji-janji Tuhan. Kemudian kitab Ibrani pasal 11 memberikan mereka nama, itulah pahlawan iman. Kemudian kita lihat di dalam Alkitab ada kisah tentang 10 pengintai, kisah tentang Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, Raja Saul, Yudas Iskariot, merupakan contoh dari orang-orang yang kalah dan karenanya tidak mengalami janji-janji Tuhan. Jika kita mempelajari kehidupan orang-orang percaya yang ada di dalam Alkitab, mengapa kehidupan mereka berkemenangan dan mereka mengalami janji-janji Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka memiliki iman yang kuat atau iman yang teguh. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bersama bagaimana membangun iman yang kuat dan teguh sehingga hidupnya berkemenangan dan mengalami janji-janji Tuhan. Bagaimana membangun iman yang kuat dan teguh sehingga kehidupan kita berkemenangan dan mengalami janji-janji Tuhan. Pertama, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, iman dibangun sehingga menjadi kuat dan teguh melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, ya, karena Alkitab mengatakan demikian. Kalau kita ingin iman kita dibangun sehingga kemudian menjadi kuat dan teguh, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi sekali lagi, Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, berikutnya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan di dalam ayat 2 secara khusus, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan seterusnya. Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa iman bertumbuh menjadi kuat dan bertambah teguh melalui pertama-tama mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, milikilah pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara teratur. Karena dengan memiliki pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara teratur, maka kita sedang membuat iman kita semakin kuat dan semakin teguh. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita supaya kita bisa melakukan poin pertama ini. Itulah iman dibangun sehingga menjadi kuat dan teguh melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ini sudah disampaikan, maksud saya berkali-kali disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Namun tidak ada jalan lain ya supaya kemudian iman kita dibangun sehingga menjadi kuat dan teguh. Kecuali pertama-tama itulah melalui pembacaan perenungan firman Tuhan secara teratur. Yang kedua, bagaimana membangun iman yang kuat dan teguh sehingga kita hidup berkemenangan dan mengalami janji-janji Tuhan. Yang kedua, iman dibangun dan menjadi kuat melalui mentaati dan melakukan firman Tuhan. Iman kita dibangun sehingga menjadi kuat melalui mentaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, surat Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang mati pastinya tidak bertumbuh. Dan karena tidak bertumbuh, maka iman yang demikian tidak berguna, Bapak Ibu. Saya baca Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Membaca firman Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan, dan karenanya kita tahu banyak firman Tuhan, itu belum cukup, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita harus menaati dan melakukan firman Tuhan yang kita sudah baca, yang kita sudah renungkan, dan yang kita sudah ketahui. Sehingga dengan demikian iman kita kemudian dibangun dan menjadi kuat ya ketika kita menaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Seorang yang imannya tidak bertumbuh, hidupnya tidak akan berdampak bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, dengan kata lain, garam yang tawar dan tidak berguna selain dibuang dan diinjak-injak. Begitulah dengan kehidupan seorang percaya yang imannya tidak bertumbuh. Sehingga karena tidak bertumbuh, maka tidak kuat dan tidak teguh di dalam Tuhan. Dan karena tidak kuat dan tidak teguh di dalam Tuhan, maka dia tidak bisa menjadi garam dan terang. Dengan kata lain, dia menjadi garam yang tawar, dan karena menjadi garam yang tawar, kemudian menjadi tidak berguna, dan akibatnya dia dibuang dan diinjak-injak. Maksudnya, kehidupan kita tidak akan membawa dampak apa-apa bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian juga hidup kita tidak akan berkemenangan. Karena tidak berkemenangan, maka tidak mengalami janji-janji Tuhan. Jika kita ingin iman kita terus bertumbuh menjadi kuat, sehingga hidup kita terus semakin berdampak,
Sehingga hidup kita semakin mengalami janji-janji Tuhan dari hari ke hari. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus taat, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Jikalau kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, maka kehidupan kita akan runtuh ketika badai hidup menerpa kita. Dan sebaliknya, saya bacakan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan baik kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita menaati firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, dikatakan kita seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika datang badai hidup, masalah hidup yang digambarkan dengan hujan, banjir, angin, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, rumah itu dikatakan tetap teguh, tidak runtuh. Karena apa? Dibangun di atas atau didirikan di atas batu. Jadi seorang yang menaati firman Tuhan, seorang yang melakukan firman Tuhan, dia adalah seorang yang imannya tetap teguh, imannya semakin kuat, yang digambarkan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu, sehingga ketika badai hidup datang, dia akan tetap teguh berdiri, dia akan tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga dengan demikian dia mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Bandingkan dengan orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, orang ini digambarkan seperti orang yang sedang membangun rumah di atas pasir. Nah, orang ini pun menghadapi musibah, menghadapi masalah yang digambarkan sama, ya. Ada hujan, ada banjir, ada angin melanda rumah itu, dan karena rumah itu dibangun di atas pasir, kemudian rumah itu menjadi roboh, runtuh, hancur, berantakan. Nah, demikian juga dengan seorang percaya yang mendengar firman, merenungkan firman, tapi tidak menaati, tidak melakukan firman. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika masalah hidup datang, ketika badai hidup datang, maka kemudian dia akan menjadi orang yang kalah. Dan karena dia menjadi orang yang kalah, maka dia tidak mengalami, dia tidak menikmati janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengampuni, berdoa, memberi, melayani, dan seterusnya. Ini ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan semua hal ini. Oleh sebab itu, mari kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mengampuni. Adakah di antara kita yang sekarang ini sedang mengalami luka oleh karena seseorang melukai perasaannya, mengecewakan kita? Maka firman Tuhan katakan, ampunilah. Karena itu perintah Tuhan, ampunilah mereka. Kemudian berdoa, itu merupakan perintah Tuhan yang harus kita mentaati. Memberi juga, itu merupakan bagian firman Tuhan yang kita harus mentaati. Melayani. Kita tidak boleh menjadi orang percaya yang hanya sekedar percaya dan kemudian tidak memberikan hidup kita untuk melakukan, untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Tuhan tolong kita supaya kemudian kita boleh melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Manakala kita melakukan kebenaran firman Tuhan, manakala kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan,
firman Tuhan katakan iman kita semakin dikuatkan. Dan karena iman kita semakin dikuatkan, maka dipastikan kita semakin mengalami janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama tadi, bagaimana membangun iman yang kuat dan teguh sehingga hidup kita berkemenangan dan mengalami janji Tuhan. Maka kita harus membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Yang kedua, kita harus menaati dan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya iman kita menjadi kuat dan teguh sehingga hidup kita berkemenangan dan karenanya mengalami janji-janji Tuhan. Itulah ya, iman dibangun menjadi kuat dan teguh melalui ujian ataupun pencobaan, atau lebih fokus lagi melalui ujian-ujian maksud saya ya. Pengujian iman orang percaya merupakan tindakan Allah untuk meningkatkan dan menguatkan serta meneguhkan iman seseorang. Jika iman seorang percaya hidup, ya, maka ia juga harus siap menghadapi ujian-ujian yang diperlukan bagi pertumbuhan imannya, sehingga imannya menjadi semakin kuat, semakin teguh, dan memperoleh buah yang matang. Abraham merupakan contoh bagaimana ia diuji, dan karenanya imannya semakin kuat, semakin teguh, yang mengakibatkan Abraham semakin menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Kita ingat kisah di mana Tuhan kemudian menguji Abraham untuk mempersembahkan anak perjanjian, anak tunggal yang bernama Ishak. Dan kemudian Abraham mentaati, melakukan apa yang Tuhan memerintahkan kepadanya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kemudian di dalam perjanjian baru Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 kemudian secara ringkas ditulis kembali kisah tentang bagaimana iman Abraham semakin menjadi kuat dan semakin menjadi teguh melalui ujian yang Tuhan berikan kepadanya. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa kemudian kalau ayat ini dikatakan ya, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, ya. Dan Allah yang melakukan itu. Ya, Allah menguji Abraham. Kira-kira Abraham ini lebih mengasihi Ishak atau lebih mengasihi Tuhan? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Abraham lulus ujian, ya, lulus ujian. Ketika Tuhan katakan persembahkan anakmu Ishak, Abraham melakukannya. Tapi kemudian ketika Abraham sudah mau mengorbankan Ishak, kemudian Tuhan katakan, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat, aku sudah mengetahui betapa engkau mengasihi aku. Kira-kira seperti itulah Tuhan berkata kepada Abraham. Dan kemudian Tuhan memberikan domba untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Abraham lulus ujian, imannya semakin dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dengarkan baik. Jika sekarang ini kita sedang berada dalam ujian iman, hadapilah dengan kekuatan daripada Tuhan, ya, yang kita dapatkan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita pasti keluar sebagai pemenang seperti Abraham. Hari-hari ini, hari-hari sulit bagi kita. Khususnya sekarang ini, di mana COVID bukan makin berkurang,
tapi makin meningkat, khususnya kita di kota Jakarta. Ya, beberapa kita barangkali sedang mengalami ujian terkait ekonomi. Kita diberhentikan dari tempat kita bekerja. Beberapa kita barangkali sedang mengalami ujian terkait kondisi kesehatan kita. Beberapa kita barangkali sedang mengalami ujian terkait hubungan-hubungan kita antara suami istri, saking lamanya di rumah begitu ya, sehingga kemudian semakin terjadi gesekan dan kemudian itu mengganggu hubungan-hubungan antara orang tua anak, anak orang tua suami istri. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, barangkali kita juga sedang mengalami ujian terkait pelayanan kita. Tapi dengarkan baik kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi seperti itu, hadapilah ujian tersebut dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan cara terus membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari. Renungkan firman Tuhan yang kita baca itu. Dan kemudian lakukan firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang kita perlu melakukan di tengah-tengah ujian sekalipun adalah mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah selalu ada bersama dengan kita. Dia tahu, Dia mengerti situasi yang kita sedang hadapi. Itu sebabnya kita patut bersyukur. Oleh karena Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Dan karenanya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa terus menghadapi, menjalani kehidupan ya di tengah-tengah ujian tersebut, dan pada akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang seperti Abraham. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, jadi yang ketiga, iman dibangun dan menjadi kuat, menjadi teguh melalui ujian, ya, melalui pencobaan seperti Abraham. Dikatakan karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, ya, mempersembahkan Ishak. Karena Abraham memiliki keyakinan bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, justru melalui ujian, melalui cobaan, Abraham imannya semakin dikuatkan sehingga dia menjadi seorang pemenang. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, yang terakhir, iman yang kuat dan teguh mengakibatkan kita mengalami janji-janji Tuhan. Iman yang kuat, iman yang teguh mengakibatkan kita mengalami janji-janji Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman yang kuat, iman yang teguh mengakibatkan kita mengalami janji-janji Tuhan. Pertama, kita bisa mengalahkan dunia. Dunia, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu merupakan musuh utama iman. Dunia dengan segala kemegahannya, dunia dengan segala kesombongannya, itu merupakan musuh utama daripada iman. Karena Alkitab berkata, karena anak-anak Tuhan, awalnya dia mengasihi Tuhan, dan pada akhirnya dia mengasihi dunia, dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Begitulah Rasul Paulus pernah berkata tentang rekan-rekan sekerjanya. Dan kadang-kadang kita bisa melihat juga pada zaman modern ini, ada seorang anak Tuhan, awalnya dia begitu mengasihi Tuhan, begitu mencintai Tuhan, begitu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tapi kemudian dunia menyeret dia, dan karenanya imannya tergerus, dan pada akhirnya dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dia meninggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau iman kita kuat, iman kita teguh,
maka kemudian kita bisa mengalahkan dunia. Betul, kita masih tinggal di dunia ini. Ya, kita seperti ikan yang hidup di air laut. Air laut itu asin, tapi ikan itu tidak asin. Kalau kita tangkap ikan dari air laut dan kita keluarkan dan kita masak, kemudian kita tidak taruh garam, maka ikan itu tetap tawar dan tidak enak. Nah, demikian kehidupan kita. Betul, kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau iman kita mati, maka kemudian kita akan ikut arus dunia ini. Tapi kalau iman kita kuat, teguh, maka sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia ini, justru kemudian kita bisa menggarami orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka bisa hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, iman kita yang kuat dan teguh itulah yang mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, iman yang kuat dan teguh membuat kita berhasil, membuat kita berkemenangan, membuat kita berbuah, membuat kita berdampak. Demikian firman Tuhan. Saya baca kembali Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca. Kalau iman kita kuat dan teguh, atau karena iman kita kuat dan teguh, maka itu akan membuat kita berhasil dalam menjalani kehidupan Kristiani kita. Itu akan membuat kita berkemenangan di dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita berbuah, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memang menghendaki hal ini di dalam kehidupan kita. Walaupun dunia sedang menghadapi situasi yang sulit, walaupun bangsa kita sedang menghadapi situasi yang sulit, walaupun orang-orang di sekitar kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kita juga barangkali sedang menghadapi situasi yang sulit. Tapi karena kita adalah seorang yang merenungkan firman Tuhan dengan tekun dari hari ke hari, seorang yang menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, seorang yang tetap teguh manakala diperhadapkan dengan ujian-ujian, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita disebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Demikian kata kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat kembali contoh Abraham. Ya, Abraham di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21. Abraham dia menikmati janji Tuhan di usia yang lanjut. Mereka suami istri, tapi kemudian mereka bisa mengalami janji Tuhan. Mereka dikaruniakan anak oleh Tuhan. Luar biasa. Mari baca Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu itu Abraham
dan Sarah istrinya sudah usia lanjut dan mereka belum dikaruniakan keturunan. Tapi Tuhan berfirman bahwa engkau akan memiliki keturunan. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tapi secara manusia bagaimana mungkin? Alkitab katakan bahwa Abraham sudah lanjut usia. Ya. Di dalam ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bukan cuma sekedar lemah, tapi sudah sangat lemah karena usia. Di samping itu, rahim Sarah juga telah tertutup karena sudah lanjut usia. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberikan keturunan. Nah, Abraham imannya tidak lemah. Walaupun seperti firman Tuhan katakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya sudah kira-kira 100 tahun. Rahim Sarah juga sudah tertutup. Tapi terhadap janji Tuhan, iman Abraham tidak menjadi lemah. Dan karenanya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, karena iman Abraham tetap teguh, karena iman Abraham tetap kuat bahwa terhadap janji Tuhan, maka kemudian Abraham, Sarah menikmati janji Tuhan. Mereka dikaruniakan anak. Diberikan nama Ishak. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tolong kita. Supaya kemudian iman kita tetap teguh. Iman kita terus semakin hari semakin kuat. Kalau ada di antara kita yang selama ini kurang mengalami janji-janji Tuhan, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan itu maha kuasa. Dia ciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Tapi ada satu hal yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Iman yang kuat, iman yang teguh, itu tidak dibangun dalam sehari. Iman yang kuat, iman yang teguh, dibangun dari hari ke hari. Iman yang kuat, iman yang teguh, itu tidak terjadi secara simsalabim. Tapi itu dibangun dari hari ke hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini kendor dalam membaca firman Tuhan, kendor dalam merenungkan firman Tuhan, mulai sekarang bangkit, bersemangat kembali, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita sedang diuji melalui situasi-situasi yang sedang kita alami barangkali hari-hari ini, jangan undur, tetap teguh, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kemudian kita keluar sebagai pemenang. Dan karenanya kita mengalami janji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tiba pada kesimpulan. Iman yang kuat dan teguh mengakibatkan orang-orang percaya mengalami janji-janji Tuhan. Supaya iman kuat dan teguh, maka harus menjadikan firman Tuhan kesukaan. Harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian harus menaati dan melakukan firman Tuhan, serta siap menghadapi ujian iman. Setiap orang percaya yang imannya kuat dan teguh akan berkemenangan dan mengalami janji Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk semakin mencintai firman, semakin mencintai Tuhan, dan dengan demikian iman kita semakin dikuatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati dan kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, supaya kami seperti firman Tuhan mengatakan, menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Beri kami kekuatan untuk bisa menaati firman Tuhan, untuk tetap bisa melakukan firman Tuhan, walaupun kadangkala terasa sulit, tapi Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami. Dan manakala kami sedang diperhadapkan dengan ujian-ujian akan iman kami, kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan dengan demikian iman kami semakin kuat, semakin teguh. Dan kami percaya pada akhirnya kami
menikmati janji Tuhan tentang kehidupan yang semakin diberkati, janji Tuhan tentang kesehatan, janji Tuhan tentang pelayanan yang terus Tuhan tumbuh-tumbuhkan, itu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan dengan semakin kami menikmati janji Tuhan, maka kami menjadi saksi Tuhan yang efektif. Orang-orang di sekitar kami akan boleh melihat tentang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat melalui kami menikmati janji Tuhan, melalui kami mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk Gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia di tempat ini. Berkati pertama-tama mulai dari Gembala Sidang dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus terus pakai keluarga hamba Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Sutikno, ibu dan anak diberkati oleh Tuhan. Diberkati seluruh pelayan Tuhan, diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan atau sedang mengalami ujian iman, biarlah Tuhan tolong mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dalam situasi ujian iman itu mereka tetap berserah, mereka tetap percaya bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik. Sehingga kemudian pada akhirnya keluar sebagai pemenang dan kemudian menikmati janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan beri terima kasih untuk apa yang Tuhan telah kerjakan, akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa ibadah kita adalah ibadah yang boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena kita menyerahkan setiap hati kita kepada Dia. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa berkatnya mengalir dengan dahsyat dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Dan saya percaya bahwa Anda sekeluarga yang saat ini mengikuti ibadah online, Anda diberkati di dalam iman kerohanian Anda untuk bertumbuh di dalam kedewasaan roh dalam Tuhan. Luar biasa. Biarlah berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah baik secara online. Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami percaya Tuhan mengurapi kehidupan mereka sehingga apa yang mereka boleh kerjakan jadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi setiap hidup mereka, mengalir dalam setiap kehidupan mereka dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hidup mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Biar setiap umat Tuhan senantiasa mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau dengan luar biasa, dengan dedikasi yang dahsyat di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kehidupan kami sebagai umat Tuhan, kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami, kami percaya Tuhan terus melawat dan memulihkan bangsa ini dengan segala yang terbaik dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan dalam segala keletihan, dalam segala kelemahan, dalam segala apapun yang mereka alami secara perekonomian, secara apapun dalam keluarga mereka. Tuhan tolong, Tuhan jawab dengan kuasa mujizat-Mu, kuasa pemulihan-Mu, sehingga mereka tetap bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan terus akan mengalir dalam setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, karena pertolongan tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan mereka semua. Dan saatnya mari jemaatnya dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat daripada Dia, karena dari sana sumber berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biar engkau adalah anak-anak yang dikasihi, yang diperkenankannya, dan belas kasihan dan kemurahan hatinya selalu tercurah dalam kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang setia sampai pada akhir kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu, dan pasti percaya
bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah kehidupan kita semua. Haleluya. God bless you.